Umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, mari kita mendoakan kaum muslimin dan muslimat yang ditimpa musibah karena terjadinya galodo atau banjir bandang. Di antaranya menimpa Ustadz kita, Ustadz Syaukani, beserta istri dan anak beliau yang tadi telah dikuburkan di pekuburan di Sungai Puah. Yang kedua, walaupun ajal itu tidak tahu kita, tapi mari kita tetap waspada, hati-hati dari berbagai macam bencana. Di samping kita tetap berlindung kepada Allah agar kita dijaga dan dipelihara dari berbagai macam bencana, petaka atau musibah itu. Sebab tidak ada satupun yang bisa menjaga, memelihara, melindungi kita kecuali Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Untuk melanjutkan kaji kita, dalam pertemuannya lampau ketika itu kita mempelajari dan memahami waswasil khannas. Dan setelah itu telah masuk kita kepada min syarri ghasiqin idza waqab. Malam kini kita lanjutkan dengan min syarrin naffatsati fil uqad. Naffatsati fil uqad. Uqad itu jamak daripada uqadah, yang asal katanya qada yaqidu, mengikat. Umumnya mengikat dengan tali, termasuk dengan jenis tali itu dengan benang. Mengikat namanya. Jadi ikatan-ikatan disebut dengan uqad, termasuk buhul. Buhul itu terjadinya kan diikat. Durang wak menamolana buah sentak, buah mati. Kalau buah mati memang dikuatkan ikatnya, tidak bisa dibuka-buka. Kalau buah sentak dibuah jauh, diikat jauh, tapi bisa dibuka. Termasuk namanya aqidah. Aqidah adalah suatu ikatan, suatu buhul yang kokoh, yang mantap, yang kuat dalam hati kita. Itu satu kepercayaan, suatu keyakinan. Nama aqidah. Bahkan janji namanya uqud. Karena janji itu harus diikat kuat-kuat, jangan sampai dilepas atau diungkai janji itu. Nah, kita fokus kini kepada uqad. Min syarrin naffatsati fil uqad. Naffatsat, nafata meniup, bahasa Arab ini mambuh, dengan menggerakkan lidah tapi tidak pakai ludah. Mambuh, menggarik lidah kita cuman tidak pakai ludah, namanya nafasa. Yang meniup, yang mambuh, nafis. Kalau perempuan nafisah, jamaknya itu tadi nafasat. Maka bisa dikatakan nafasat adalah wanita-wanita yang meniup, mambuh. Ana nambuh, ana ditiup, buhul-buhul, ikatan-ikatan.
meniup, mambuih, buhul-buhul, ikatan-ikatan supaya lapeh. Ada yang memahami nafatat itu maknanya adalah mubalaghah. Itu orang yang kerajonnya lah ahli, lah profesi di bidang ambuih ke ambuih, tiup ke tiup. Sehingga lapeh tangga, ungkai dan putih, segala macam ikatan-ikatan, termasuk ikatan suami istri. Apa nama nafatat. Nah, ulama-ulama memahami nafatat ko terbagi-bagi loh pemahamannya. Yang pertama, makna hakiki. Hakiki ko sabana mambuih. Ana nambuih ikatan-ikatan buhul-buhul sihir. Ikatan benang-benang, tali-tali yang diikat, yang ditusuk dengan jarum-jarum di kabek, diambuih dengan mantra-mantra, jampi-jampi. Sehingga orang kena tiwalah, bisa orang kena kabaji. Ujung-ujungnya bercarai. Kadang-kadang bangis seorang ke laki, bangis ke bini. Jajuk saya mencaliak. Itu namanya sabana mambui. Yang ditiup adalah buhul-buhul sihir. Ikatan-ikatan sihir. Ditiup, diambuih dengan mantera-mantera, jampi-jampi. Bahasa Indonesia capak-capak baru. Puh, gitu. Sehingga tanggal lepih. Yang berakibat kepada orang yang kena yang ambuih itu mudarat kepadanya. Mudarat daripada syar, kejahatan yang ditimbulkan, yang dimunculkan oleh orang tukang ambuih-ambuih. Sehingga terjadilah bahaya mudarat yang dialami oleh orang yang kena ambuih. Itu mana hakiki. Bahkan konon kabarnya orang-orang Yahudi menyihir Nabi karena mereka telah melakukan berbagai macam cara untuk melenyapkan, menyingkirkan Nabi, baik dengan terang-terangan ataupun dengan cara tipu daya dan cara halus. Antara lain, di samping mereka telah mencoba membunuh Nabi, meracun Nabi, ada kalau nanti dengan kekuatan sihir. Disihirlah Nabi. Nang kajo kita berpengaruh anda pengaruh beko, tapi nang kajle Nabi pernah disihir. Yang menyihir ko Lubaid bin Asam. Tapi kekuatan sihirnya dibanding dengan kekuatan sihir saudara-saudara perempuannya, lebih hebat kekuatan sihir saudara-saudara perempuannya. Bagabuang aja. Itu mengkuasai namanya nafatat, perempuan-perempuan penyihir yang meniup, yang mambuih, yang menjampi-jampi, memantara-mantara, buhul-buhul ikatan sihir. Itu mana asal. Ada ulama yang memahami hakiki seperti itu, Nabi yang disihir. Tapi tetap, ya namanya para ulama tetap berbeda dalam memahaminya. Biasa. Kalau kita rujuk sebabun nuzul, karena memang Nabi pernah disihir. Turunlah 2 buah surat kah, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Karena Nabi pernah disihir dengan 11 ikatan. Surat kau digabung kedua-duanya sebaleh, Al-Falaq 5, An-Nas 6. Masa tiap sekali dibacakan, dibuka ungkai tali-tali penyihir itu. Kaji kita tidak ke situ, kaji kita arahannya kepada kita. Ada kasir, adalah. Ada jampi-jampi, adalah. Ada cepat-cepat baru, adalah. Yang kan cepat-cepat baru, cepat-cepat karo saja lagi, apalagi baru. Itu bekerjasama
dengan setan-setan dan jin-jin dalam melancarkan kejahatan. Bahkan sihir itu dalam Quran lagi. Di sihir dalam Quran ya, surah Al-Baqarah. Dan tercatat sihir itu sebagai salah satu dosa-dosa besar, al-kabair. Yang kedua, memahami bukan hakiki, majazi. Ana majazi, pemahaman yang tidak hakiki, yang tidak sebenarnya, kiasan. Itu berlindung diri kepada Allah daripada siasen siameng nang suku mambui-hambui sehingga putus hubungan. Putih tali-tali hubungan kekeluargaan, hubungan badan sana, hubungan laki bini, bahkan hubungan ayah dan anak, ibu dan anak. Putus hubungan bertetangga, putus hubungan berkawan. Dek pandai tukang ambui. Lado bezo minangnya. Dek pandai tukang ambui, bacarai pinang dari tampuannya, lebih siria dari gagahnya. Dek pandai tukang ambui. Aku maknanya majazi. Adu-adu sen orang ni tak suka you buang elok wak. Lalu diambui-ambuinya dengan bisikan-bisikan, dengan hasuan-hasuan, fitnah-fitnahan, gunjang-gunjang dan semacam, sehingga kalau tidak hati-hati kita bisa putus hubungan berdasana, hubungan berkawan, hubungan berkeluarga, bertetangga dan segala macam. Kau bayo. Dua kepemahaman. Yang paling banyak ulama memahami memang tukang sihir, tukang jampi, tukang mantra, orang berilmu ilmu hitam, berilmu ilmu buruk. Kalau di Jawa namanya disantet, namanya dipelet. Jawa itu namanya kabaji atau gasiang tengkurak atau si jundai segala macam lah namanya dawa. Itu adalah namanya semuanya sama. Itu manusia-manusia jahat, berhati jahat, berteman, saling bantu-membantu dengan jin-jin jahat. Maka terciptalah namanya sihir dan ilmu-ilmu buruk. Kedua-duanya sama-sama berbahaya. Yang pertama sabana-mana ilmu-ilmu buruk, menghambui-hambui, mencepak-cepak, menjampi-jampi dan segala macam, atau memang dalam artian tidak hakiki. Orang yang pandai mahasuang-suang, mahasud-hasud, membujuk-bujuk merayu-rayu sehingga lapih hubungan orang, putus hubungan orang. Kedua-duanya sama-sama syar. Makanya kita baca sikap min syarri an-naffatsati fil 'uqad. Barangkali kita pernah kena asuang, atau dia asuang, atau orang nama asuang, sehingga kadang-kadang putih hubungan awak, hubungan bakawan, hubungan bakonti namanya, hubungan bisnis, apapun hubungan, sampai ke bertingkat membujuk-bujuk, merayu-rayu, mahasuang-asuang, sehingga orang menjarak, sehingga orang pisah, sehingga orang lapih. Kalau kita luaskan maknanya kasinan, maka berartilah dia maknanya umum. Baik ia meniup-niup tali sihir ataupun tali ikatan apapun, sehingga tali cukup lapih, tangga dan putus. Kita berlindung kepada Allah min syarrin naffatsati fil 'uqad. Perempuan-perempuan tukang tiup, apakah perempuan saja? Tidak, tapi memang perempuan tukang tiup. Sebelum ada kompor, menyaluang namanya. Mani saluang api ditungku. Tapi tidak lo dibantah, memang perempuan ada yang tukang tiup. Dan kekuatan sihir perempuan tiba di sihir agak kuat. Karenanya memang habis-habisan. Nah, mari kita ambil intipatinya. Berlindung kepada Allah Rabbil Falaq
min syarri ghasiqin idza waqab. Panjang lebarlah kita jalihkanlah kita terangkan dalam pertemuan lampau. Ba mangko kita berlindung mana kepada Rabbil Falaq. Kenapa tidak disebut Rabbil Alamin atau Rabbis Samawati wal Ar atau Rabbi kulli syai', tapi Rabbil Falaq lah kita jalan. Ba mangko ka falaq painyo. Nah, disiko setelah kita berlindung kepada Allah daripada kejahatan malam apabila telah gelap, dan daripada kejahatan perempuan-perempuan atau siapa saja yang suka meniup tali-tali buhul-buhul sehingga putui lape tangga taungkai balik ikatan jago. Nah, itu satu. Kemudian lanjut. Wa min syarri hasidin iza hasad. Dan daripada kejahatan hasid, orang yang dengki apabila dia telah dengki. Hasad namanya. Hasad itu diterjemahkan orang maksudnya iri, bingi atau siri. Bahasa kami di Bandung Mampusinan ebe. Idangki, bingi, iri, ebe. Atau bahkan di bahasa di Jakarta kan siri. Bukan syirik, siri. Hasad. Ana nahsad. Iri, bingi atas nikmat yang dimiliki, diperoleh orang lain. Disertai dengan keinginan atau harapan agar nikmat itu hilang, lapeh, lenyap daripada orang itu. Ya, kita ulang, iri, bingi, dengki, ebe namanya hasad. Apa hasad? Hasad itu adalah tidak senang, tidak suka, atau paling kurang tidak nyaman atas nikmat yang diperoleh oleh orang lain, dan ingin berharap nikmat itu hilang, lapeh daripada orang itu. Itu namanya hasad. Sehingga dikatakan kullu dzi ni'matin, siapa saja nan mendapat nikmat pasti ada yang mahsud, ada yang hasad. Siapapun yang mendapat nikmat, ada sen, ada yang ada saja orang yang dengki, hasad. Kullu dzi ni'mah mahsudun. Setiap orang yang mendapat nikmat, ada sen, orang nan dengki, nan ebe, nan iri, nan bingi. Bahkan tak dapat nikmat pun, kalau hati orang yang musuh, pentang ni orang mendapat. Kalau orang tu orang miskin, orang payah. Tapi kalau orang nampai baik, tetap orang pandangki tetap menyadangki. Kenapa? Karena orang tak suka. Dia menganggap nyang kuah, nyosen dan petik, nyosen dan pentas. Bahkan di bidang kaji pun, di bidang ceramah pun begitu. Kau dapat sen, orang kau salah saudara. Nombor dua, kelompok sen, kau bayu jadi kelima. Dan sedang terjadi gini. Itu hasad. Hasad. Perlu sekitar kita jelaskan gini. Dalam kitab Al-Fawaid halaman 58 disebutkan begini. Usul khataya, pokok pangka asal muasal segala yang namanya kesalahan itu ada ada tiga. Asal usul, pokok pangka atau pangka bala daripada semua al-khataya, semua salah adalah tiga.
Yang pertama al-kibir, sombong. Yang kedua al-hirs, tamak, serakah, cama, lobo. Hirs. Hirs itu ha, ra dan sad, hirs. Yang ketiga hasad, ha, sin dan dal, hasad. Tiga ko namanya pokok pangkal asal usul. Induk balanya, induk angkangnya. Yang pertama kibir, kibru, sombong. Ikolah yang menjadikan iblis. Sara iblis ila ma asara. Maka menjadilah iblis sesuai dengan keinginan sombong. Aba wastak, akibat kesombongannya, keangkuhannya, nyo enggan, membantah, menentang perintah Allah yang Maha Kuasa, bahkan mengakibatkannya terusir daripada rahmat Allah, mendapat laknat. Namanya iblis la'natullah. Wa inna alaika la'nah, untukmu berhak laknat. Maka makhluk pertama yang dilaknat adalah iblis. Itu dari kesombongan lahirlah berbagai macam kesenang, kelantas anganan, kelaliman. Yang kedua namanya hirs, harasat, hirs. Wa walladhi akhraja Adam minal jannah. Cama, lobo, cangok, serakah, rakus. Aku yang mengantarkan Nabi Adam terusir dari surga. Banyak nan halal, sen telerang, tapi ketika zaman Nabi Adam dulu, ketika di zaman Nabi Adam dulu kan cik itu nan telerang enggak. La taqraba hadhihi syajarah, cik itu sennya. Nan lain boleh ya. Tapi ikah keingintahuan dan segala macam mendorongnya. Aku yang menyebabkan Nabi Adam keluar dari surga. Jalannya caranya begitu. Hirs. Dan hirs kulah yang kini sedang berkuampas merajalela. Cama, serakah, sangok, ambisi yang tak terbendung. Menghalalkan semua cara. Dan iko nak perlu kita baca lah sama jales-jales lah bakal langgang di mato orang banyak basuduh jo matahari tidak tersembunyi akibat kerakusan, kerakas, keserakan, ketamaan habis semua, lalu semua. Sehingga yo ndak pematang soal ndak basaga jual semua. Itu bahaya tamak, bahaya serakah, bahaya ambisi. Bahasanya nafsu yang tak pernah puas-puas, kenyang-kenyang, min nafsil la tashba, daripada nafsu yang tak pernah kenyang-kenyang. Culando minta tanah nak cik, nak dua nak tiga. Andaikan dapat selembah emas, berusaha anak Adam itu untuk mencapai lembah emas yang kedua dan ketiga. Berhentinya beko lah tanah saya sakang kemunculan. Itu dalam hadisnya begitu. Mati nanti. Itu bahaya hirs. Ambisi yang tak tertahan. Yang ketiga hasad. Hasad dengki. Hasad kula alladhi yang menyebabkan terjadinya pembunuhan Habil oleh saudaranya Kabil. Dan hasad itu pula yang menjadikan iblis menentang Tuhan. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripadanya. Hasad
Hasad nak kerja gini kan, hasad. Ma khala jasadun min hasadin. Kalau ringkasnya ma khala jasad min hasad. Setiap kita tidak bisa lepas daripada hasad. Cuman orang-orang yang mulia tidak memperturutkannya, pandai meredam, pandai mengendalikan. Orang-orang yang hina justru memperturutkan hasad. Jadi katakan makhala tidaklah tersembunyi, tidak bisa seorang lepas daripada hasad. Cuman orang-orang yang mulia pandai mengendalikannya, meredamnya. Orang-orang celaka, orang tercela justru memperturutkan hasad itu. Itu hasad. Nah, di situ ayat balik itu keluar. Min syarri hasidin idza hasad, daripada kejahatan, keburukan, kejelekan, bahaya orang yang hasad apabila dia hasad. Ada siku penjalihan. Apabila dia hasad, artinya apabila dia melahirkan, menyatakan hasad. Selagi orang yang hasad itu masih di hatinya, atau selagi kita hasad masih di hati kita, melintih atau lewat atau mulai berkobar, selagi masih di hati itu masih ditolerir. Tapi kalaulah dilahirkan dalam bentuk ucapan dan tindakan, aku nama bayu, sangat berbahaya. Jadilah dia terbunuh Qabil, jadilah dia tercampakkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Yang mula-mula ingin dibunuh, tapi berubah niat belakang, dicampakkan ke sumur. Yang menyebabkan orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, orang-orang alim Yahudi yang telah tahu bahawa Muhammad itu Rasul, tapi ditolak karena dengki. Hasadan min indi anfusihim, karena kedengkian diri mereka sendirilah mereka menolak Nabi Muhammad, padahal mereka lah tahu bahawa Nabi Muhammad itu Nabi, Rasul, sesuai dengan ciri-ciri yang tercantum dalam kitab suci mereka. Tahu benar, tapi karena kedengkian, iri, bingit, mereka tolak dan tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad. Itu berbahaya dengki. Jadi kedengkian, iri menyebabkan orang tidak mau menerima kebenaran walaupun dia tahu itu benar. Tidak mau mengakui kelebihan orang lain walaupun memang orang lain berlebih. Biasa dengki itu orang-orang seprofesi, selepel, sama pekerjaan, sama status. Biasa. Itu makanya dan sanak dengki kepada dan sanak. Rasanya dengki itu nang tua atau nang muda. Pen, kau nang muda juga. Ndak lah. Jarang nang ketik dengki dan sanak. Biasanya. Biasa, no. Mana tua Qabil pada Abil? Tua Qabil. Nabi Yusuf nombor sebalai. Nabi Yusuf nombor sebalai. Mana dulu Yahudi pada Nabi Muhammad? Dulu Nabi Muhammad, dulu Yahudi. Umumnya begitu. Nampak tam terintih kau dah pajak kecil nak kau. Pajak baselimu malu pada terintih. Pajak laba kapalo nampak terintih kau. Kau ala tu kapalo nu kau kopia, kau ala nam kau deta itu terintih. Dilintih ni yang awak.
Lalu naik kumbang-kumbang sudah tu. Di langkah saya awak. Lah kayu bakabik saya lagi nak awak. Itu biasa. Itu awak miliki. Cuma ada nama mupuak. Ada nama bisa mengendalikan. Balik ke perkara kau. Hasad. Hasad itu lahir karena begitu. Tidak ingin diatasi, tidak ingin orang lain berlebih. Markuz lah tertanam di hati kita masing-masing, ada ketidakmauan orang mendapat atau lebih daripada kita. Di situ pentingnya kita mengilmuinya. Di situ pentingnya kita memahami dan mengetahui bahawa Allah mengurniakan siapapun yang berhak dikurniakannya, meninggikan, melebihkan orang yang berhak dilebihkannya. Karena asal muasal dengki adalah ketidaksetujuan kepada Allah. Protes kepada Allah yang tak bisa nyo nampakkan, nyo lahirkan, maka dilampiaskannya kepada orang yang mendapat. Aku lah dulu bahasa orang waknya. Bangi korang sebelah anak nan berpiwahi. Tahu piwah? Picia belum pada piwah. Picia mengko kalau piwah. Buta. Sedai picia ada piwah. Kalau kami sini namanya piwah pilin. Piwah kau balik mana pilin? Piwah pilin. Itu. Jadi pada dasarnya orang yang dengki adalah orang yang tidak menerima kebijakan Allah untuk memberi kepada hamba-hamba yang Allah berhak untuk memberi kepada siapa yang diinginkannya. Karena masing-masing kita pasti Allah beri kelebihan-kelebihan yang ada di orang lain. Tapi orang yang dengki tidak setuju. Nya protes, nya marah, tidak setuju kepada Allah, tapi tidak bisa. Maka itu dilampiaskannya kepada orang yang mendapat itu. Anda balik kerja pangkawa. Kerja pangkawa, idza hazada, apabila dia dengki. Jadi apabila dia nyatakan, dia lahirkan kedengkiannya. Banyak faktor, banyak penyebab, dan banyak yang mendorong, yang menjadi pendorong orang dengki atau wak dengki. Banyak disebutkan oleh para ulama ahli, ulama akhlak, ulama adab ya, menyebutkan banyak sekali. Kita ambil beberapa buah. Pertama, jelas lahirnya suatu kedengkian lantaran keangkuhan, kesombongan. Pertama, keangkuhan, kesombongan. Merasa tinggi, merasa hebat, merasa kuat, merasa awak sen nampak tiup anak pantas. Tiba-tiba dapat orang. Awak kalau lah merasa kuat, merasa hebat, merasa tinggi, merasa pintar, merasa di atas, ada orang yang mendapat, apalagi orang ku kecek awak tidak wajar mendapat, tidak patut, tidak pantas, timbul dengki. Hanya kecil, angkat tentu dia. Angkat jalan dia kan. Dengki itu. Karena merasa diri lebih. Itu yang pertama. Merasa angkuh, hebat, kuat, sombong. Termasuklah merasa pintar, merasa hebat, merasa ahli. Tiba-tiba ada orang yang lebih. Semua kami ini kok, kami kok ngaji. Tiba-tiba ada orang yang awak anggap selama ko pandi bawa saya. Tiba-tiba viral sekali. Hebatlah, banyaklah peminat, ramailah orang menangganya. Orang nama Rasul sallallahu alaihi wasallam temu dengki. Tapi kalau tidak merasa kan tidak ada. Biasa-biasa saja. Encana banyak kentiwa macam itu kan. Itu yang pertama. Yang kedua itu persaingan. Adanya munafasah, persaingan.
Kalau tidak hati-hati persaingan kuah timbul dengki. Lebih-lebih di bidang materi, di bidang pekerjaan, timbul persaingan. Maka puncaknya bisa mencelakai orang, mencintai orang, bisa kebaji, bisa bakabaji orang. Persaingan dalam bidang-bidang materi umumnya. Lahirlah kedengkian, iri dan bengi cukup, dan seterusnya. Tidak panjang-panjang. Kemudian ada rasa ketakutan dan kecemasan. Takut cemas yang telah menghantui diri seseorang, sehingga ada orang lebih, ada orang mendapatnya takut. Jangan-jangan jatahnya. Itu keimpi. Jarang-jarang mereka nyon dapat, atau joko jangan-jangan beko habis ya jatahnya, tertutup atau pencariannya segala macam. Rasanya takut, ketakutan yang menghantui seorang, makanya tidak ingin ada orang menapik, orang lebih. Kemarin viral, entah Laila membaca itu nak buat mencari video. Seseorang mengusir orang lain menggalih. Kiranya orang menggalih itu digalihnya barang sama Allah. Alaku. Nah kebetulan orang ko Indo-Indo, usianya Indo. Sebabnya menggalih sama, sajaknya muka galih itu tersainginya. Usianya orang dengan bagak usia. Kenapa? Nya tersaingi mengalih barang yang sama kau, tapi orang kau mengalih jam barang ni galih barang lain galih. Kan ketakutan merasa tersaing. Kemudian termasuk itu karena cinta kekuasaan, cinta segala sesuatunya, namanya di kami Sultan Raja Diatih. Dia tahu Sultan Raja Diatih? Sultan Raja Diatih, Sultan suku Kemuko. Jadi kalaulah hubur yasah, cinta maci, cinta berkuasa, cinta jadi pemimpin, cinta jadi ketua. Aku ada orang masih resistenya datang kisah. Ngering-ngering dia orang seketika jalan merasa tersainga, demo dengki. Namanya hubur yasa. Yang terakhir, termasuk itu adalah memanglah tabiatnya, wataknya, lah lingkungannya, lah sajak di rumah tanggonya memang orang kau suka wataknya watak pandangki. Sehingga sejak ketiknya lah terlatih terdidik untuk aku sangat bayo. Nya hidup di keluarga, di lingkungan memang tipe-tipe orang-orang kayak itu. Jadi dah terbentuk watak sakit. Batamu kecil orang awak, kecil lah teman-teman tak itu lama-lama tak ubah tidur. Aku di antara hal-hal yang menyebabkan orang bisa dengki. Nah, kalau timbul perasaan dengki cukup tu, kita jangan lupa berdoa. Berdoa di samping kita mengilmui, berdoanya Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Tuhan kami, janganlah ada di hati kami rasa dengki. Surah Al-Hasyr surah ke-59 ayat 10 enggak salah. Al-Hasyr. Boleh dilihat. Al-Hasyr surah ke-59 ayat ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana, rabbana
Ayat ke-10 halaman 547. Rabbana wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunkan dosa kami dan dosa ikhwan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna, yang telah terlebih dahulu beriman daripada kami, wala taj'al, dan janganlah engkau jadikan atau engkau biarkan di hati kami, kulubina, ada gillan, ananggilan dengki, iri, gillan lilladzina amanu, ada dengki, ada iri, ada sakit hati. Bahkan gillan juga termasuknya dendam kesumat di hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ketika muncul perasaan itu, cepet doa. Ada timbul perasaan dengki dan segala macam kau orang, cepet doa. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, wahai kami janganlah ada di hati kami kau gil. Gil itu dengki, bingi, iri, lama-lama menjadi dendam dan benci terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, innaka raufur rahim, engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Ketika muncul dengki, bernama gillan. Gillan namanya. Gillan kok sebenarnya gabungan dari penyakit-penyakitnya ada di hati, semenjak daripada benci, dendam, muncullah dengki. Ini dengki cukup tidak akan muncul begitu saja kalau anda tidak benci, tidak bangi, kemudian dendam, lalu timbul dengki. Apa nama? Gillan. Karena benci tidak masalah kan? Cuma adalah benci dalam bermusuhan dan tidak terlampiaskan keluar, menjadi hikit, menjadi dendam timbul dengki. Timbul itu, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah ada di hati kami rasa gillan seperti itu. Nah, setelah kita pahami itu, betapa pentingnya kita memahami surah Al-Falaq. Kenapa? 3 kejahatan, 3 kejelekan, 3 yang paling buruk itu kita alami. Setiap kita mengalami kejahatan malam. 1, min syarri ghasiqin idza waqab. Setiap kita pasti berada di malam hari, masuk ke malam hari. Bahkan termasuk banjir kalau terjadi jam 11 malam. Bukan kejahatan, keburukan. Dekat. Golodo. Dan lambai ke orang-orang yang sarang rapek di musala. Kan rapek khatam Quran di musala. Orang nampak tapi orang tak berani, sebutlah tiba-tiba datang menghantam semua ke rumah. Batu-batu kadang, kayu-kayu kadang. Terjadinya kapan? Malam. Penting kita berlindung kepada Allah pada kejahatan malam, ya. Bukan malam nanti, tapi umumnya kejahatan-kejahatan, kejelekan, keburukan muncul, timbul di malam hari. Di malam hari. Apakah azab? Tidak, itu tidak azab, musibah, ujian kepada person orangku, ujian kepada keluarga yang tinggal. Tapi yang kita kaji juga kan, biasanya bencana-bencana terjadi di malam hari, dan itu termasuk syarri ghasiqin idza waqab. Tersetur. Untuk itu jangan habiskan waktu malam hari itu lalu. Tidak ada yang terjadi, tahu yang terjadi kok. Berdoalah, berzikirlah, berlindunglah kepada Allah sebelum lalu. Perserahkan diri kepada Allah daripada itu. Kalau malam peluang besar terjadi syar. Yang kedua adalah berlindung kepada Allah daripada tukang-tukang buih, tukang-tukang tiup, tukang-tukang ungki, tukang-tukang ungkai, namanya nafasat.
baik malu kekuatan sihir atau black power, black magic. Tidak black power. Black magic. Ataupun dengan kelihan bicara, maksud madu, menyebar fitnah, termasuk melalui konten. Hanya konten dibuat sampai kini ustaz awak dihebohkan. Ustaz awak, semua kan ustaz awak nak. Iya. Bayangkan, berbahaya. Terjadilah memutuskan hubungan, mentahjir, mentakfir, mengkafirkan orang, melayakkan orang memasukkan neraka. Hanya gara-gara, awak kan tahu tu, ditanya. Itu kalau dalam artian umum termasuk namanya apa? Memutuskan tali-tali ikatan buhul-buhul. Kan berbahaya. Sihirnya bukan sihir ambui-ambui lah. Lidah. Al-bayan minasir, kemampuan bicara, kehebatan berretorika adalah menyihir orang. Yang ketiga daripada kejahatan dengki, apabila dia telah menyatakan, menampakkan kedengkiannya. Maka penting kita berlindung kepada Allah. Makanya kita dituntut membaca pagi, sore, malam, sehabis salat. Bukan nama lihat. Setiap selesai salat, setelah baca ayat kursi, baca kul. Pagi hari 3 kali, sore 3 kali, dan malam kalau 3 kali. Mudah-mudahan kita terjaga, tertamin, terlindungi daripada semua kejahatan. Amin. Sekian yang bisa kita sampaikan, semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.